Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video materi hari ini terkait pada mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen Bisnis untuk pertemuan yang ke-10, di mana tema dari pertemuan ke-10 ini yang dibahas adalah persiapan penganggaran atau budgeting. Nah, untuk lengkapnya nanti akan file materi, video, dan bentuk soal ya, karena di akhir nanti ada tugas akan di-share di GCR. Oke, langsung aja ke topik. Ya, jadi eh, kenapa kita membahas penganggaran di dalam pengendalian manajemen? Karena salah satu dalam controlling atau dalam fungsinya manajemen itu adalah perencanaan. Jadi perencanaan yang semakin suatu kegiatan dilakukan persiapan itu lebih baik daripada kegiatan tanpa ada persiapan. Ya, jadi kalau secara konteksnya mau ujian ada persiapan, kemudian mau kuliah ada persiapan, atau mau nikah ada persiapan, itu lebih matang atau lebih bagus atau lebih efektif dan efisien ketimbang tidak ada persiapan. Nah, kenapa dibahas persiapan? Kenapa anggaran ini masuk dalam konteks persiapan? Karena untuk menjalankan suatu kegiatan usaha, maka di situ ada alur kas yang akan dikeluarkan atau kas yang akan didapat. Nah, itu harus direncanakan. Jikalau usaha tersebut atau kegiatan tersebut direncanakan tidak hanya kegiatannya saja, tapi juga diperhitungkan nilai dari kegiatan tersebut, maka itu lebih bagus daripada yang tidak direncanakan. Maka salah satu controlling dalam kegiatan usaha itu adalah anggaran. Ya, maka anggaran ini fungsinya untuk apa? Anggaran ini fungsinya agar kas yang digunakan, yang dikeluarkan, atau kas yang akan diterima itu prediksi yang sudah diprediksi, ya, diarahkan kegiatan tersebut, ya, emang namanya estimasi, namanya anggaran juga ini masih sifatnya estimasi, dan estimasi tadi diharapkan tidak jauh dari perbedaannya dari yang telah diestimasikan. Maksudnya faktanya itu tidak jauh berbeda dengan yang diestimasikan. Maka salah satu controlling yang harus dipelajari di bagian bidang ilmu akuntansi itu adalah anggaran. Ya, karena controlling itu lebih sifatnya ke manajemen, tapi karena kita di bagian bidang ilmu akuntansi, maka bidang manajemen fungsi dari manajemen yang dibutuhkan dari ilmunya seorang akuntansi itu adalah membuat suatu anggaran. Ya, maka pembahasan di sini adalah persiapan menyusun anggaran. Siapa yang membuat anggaran? Ya, itu baik dari pihak manajemen maupun dari pihak yang memiliki kemampuan di menyusun anggaran. Ya, terutama bidang akuntansi. Oke, langsung aja ke poin pertama, apa itu sifat anggaran? Ya, ini tadi yang dijelaskan, yaitu rencana keuangan untuk periode tertentu, memperkirakan kas yang masuk berapa, kas yang keluar itu berapa untuk suatu kegiatan atau untuk suatu periode. Maka sifat anggaran itu harus bersifat kuantitatif. Kenapa kuantitatif? Namanya anggaran, maka harus dinyatakan kegiatan tadi dalam bentuk nilai uang, dapat diukur dan dievaluasi. Jadi anggaran itu harus nilainya nilai uang. Ya, suatu kegiatan itu berapa nilainya harus dinyatakan dengan nilai uang. Kemudian ada sifat anggaran itu harus time bound. Time bound ini berarti periode. Jadi periode A, periode B, kegiatan A, kegiatan B itu tidak bisa disamakan, ya, sifat anggarannya. Maka setiap anggaran itu ada periode. Harus ada periode, ya. Anggaran periode harian, mingguan, bulanan, ya tergantung. Karena anggaran bulanan ke bulan berikutnya bisa aja dievaluasi, ya, untuk anggaran berikutnya. Ya, histori dari anggaran yang sekarang bisa menjadi acuan anggaran berikutnya. Kemudian sifat anggaran itu harus bersifat fleksibel.
Ya, fleksibel berarti dia tidak monoton. Monoton itu ibaratnya apakah anggaran bulan lalu dipakai untuk anggaran sekarang bisa aja berubah. Maka anggaran ini sifatnya fleksibel, merubahkan dengan keadaan. Anggaran penjualan, anggaran produksi di bulan sebelum Ramadan sama sesudah ketika Ramadan itu berbeda. Kenapa berbeda ya? Keadaannya ketika bulan Ramadan itu konsumtifnya lebih tinggi misalnya. Ya, maka harus mengikuti. Oh, ini tadi kita memproduksi barang itu normalnya 200, ketika masuk keadaan bulan Ramadan, maka bisa menjadi 300. Maka anggaran untuk bulan Ramadan ini naik. Nah, itu bisa. Makanya harus sifat anggarannya adalah fleksibel. Kemudian anggaran itu sifatnya harus komprehensif. Jadi kalau komprehensif berarti seluruh aspek. Jadi maksudnya aspek ini tidak hanya pendapatan, tapi kas keluar pun harus dilibatkan. Kemudian anggaran sifatnya historis, maksudnya historis. Ini tadi yang saya jelaskan, data anggaran lalu, data historis yang sudah anggaran misalnya sekarang bulan Januari dibuat anggaran. Kemudian terrealisasi dan ternyata ada perbedaan antara anggaran dengan yang terrealisasi. Maka bulan depan bisa menggunakan data yang terrealisasi sebagai acuan anggaran bulan Februari. Ya. Kemudian maka berdasarkan data historis. Kemudian karena sifatnya partisipatif, artinya ini tidak bisa hanya satu pihak, ya, maka harus ada pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan itu dilibatkan dalam menyusun anggaran. Masuk jenis-jenis anggaran, ya anggaran ini bentuknya secara garis besar, secara umum, maka bisa disesuaikan lagi dengan keadaan jenis usahanya. Tapi secara umum, anggaran itu bisa kita lihat ada 7 poin di sini, ya. Ada anggaran operasional, berarti anggaran merencanakan kas masuk, kas keluar sehari-hari kegiatan usaha. Kemudian ada anggaran investasi, berarti anggaran untuk kas keluar, ya kalau tadi kegiatan operasional perusahaan, ya. Jadi perusahaan itu misalnya tadi dalam konteks makanan, ya dia punya pendapatan, punya pengeluaran, pengeluaran semua pengeluaran, pendapatan kegiatan tentang jual beli makanan, ya di kegiatan usahanya dianggarkan. Kalau investasi, mungkin di perusahaan ini tidak hanya mencari keuntungan dari kegiatan operasional, tapi juga berinvestasi. Ya, maka ada kas keluar untuk kegiatan investasi. Kemudian ada anggaran kas, ya kas ini ibaratnya hanya rincian dari masing-masing kasnya aja, ya untuk periode tertentu. Kalau ini tadi pendapatan pengeluaran ya. Kalau kas ini beban, ya ini ibaratnya rincian lebih dalam. Ya, rincian lebih dalam, kas masuk dan kas keluar. Kemudian ada anggaran proyek. Proyek ini kalau tadi anggaran periode, kalau proyek berarti berdasarkan kegiatan. Ya, kalau tadi anggaran itu bisa dilihat dari periode per bulan, ya. Kalau proyek per kegiatan, setiap kegiatan beda-beda anggarannya. Misalnya kegiatan catering, catering ulang tahun dengan catering gathering perusahaan menggunakan jasa catering, maka anggarannya beda-beda. Makanya ini namanya anggaran berbentuk anggaran proyek. Kemudian ada juga jenis anggaran, anggaran tetap. Ya, anggaran tetap ibaratnya karena volumenya tetap, misalnya ini kayak di pabrik ya, di pabrik itu anggaran proyek di pabrik itu misalnya tetap setiap bulan itu atau setiap hari atau setiap minggu kas keluar itu sudah ditetapkan, ya volumenya nggak berubah, ya monoton, maka nama anggaran itu kita bilang adalah anggaran tetap. Kemudian ada anggaran variabel, yang dimaksud anggaran variabel di sini, ya anggaran itu berubah seiring volume aktivitasnya berubah. Misal jasa catering tadi, yang tadinya catering untuk 20
pelanggan, ternyata minggu depan pelanggannya bertambah 10 lagi. Maka karena variabelnya bertambah, maka produknya juga harus bertambah. Bertambah produk, maka bertambahlah anggaran ya. Volume bertambah, maka anggarannya bertambah. Kemudian anggaran berbasis kinerja, ya ini berdasarkan anggaran yang disusun dengan bentuk kinerja yang diharapkan. Ini contohnya misalnya kinerja seorang PNS ya. Jadi anggaran PNS itu masing-masing kementerian atau dinas itu ada gaji karyawan. Gaji karyawannya ini ada gaji pokok dan ada gaji tunjangan atau tambahan. Nah, atau kinerja lah. eh, Tambahan kinerja itu ada biasanya di PNS. Nah, masing-masing orang berbeda sehingga kalau banyak kinerja yang dikerjakan, maka anggarannya juga berubah. Oke, langsung ke tahap penyusunan anggaran. Ya, penyusunan anggaran itu terdiri dari 5 poin. 7 poin ya. 7 poin. Ya, pertama tujuan dulu. Ini anggarannya mau anggaran yang bentuk seperti apa? Ya, karena anggaran ini bentuknya bisa aja variabel untuk operasional, ya. Maka tentukan ini bentuk anggaran yang seperti apa, maka sesuaikan. Kemudian periodenya ditentukan. Kemudian datanya bagaimana kumpulkan. Ya, contoh tadi catering. Catering tadi buat anggaran sesuai volume. Sesuai volume berarti kumpulkan data. Datanya apa? Oh, tambahan ini menunya sama dengan yang lain. Kalau sama berarti ya tinggal kalikan aja. Yang tadinya lauk belinya cuman 20, ya, maka lauk bisa dibeli tambahkan 10 lagi gitu. Ya, ibaratnya kumpulkan data, data apa yang perencanaannya. Ya, kemudian penyusunan proyeksi. Ya, diperkirakan dengan bertambah eh, pendapatan yang akan didapat dengan pengeluaran yang dikeluarkan dengan data yang sudah ada yang sebelumnya. Kemudian anggaran tadi direview ya. Nah, sesuaikan dengan pihak terkait. Contoh tadi nambah ikan itu berarti konfirmasinya, oh harga ikan ini berapa? Oh harga ikan ini ternyata di pasaran sudah naik. Oh kalau belinya 10 ternyata dapat diskon. Nah, itu harus disesuaikan ya biaya yang sebenarnya atau mungkin biaya yang dipakai dalam bulan ini kira-kira eh, nilai angkanya masih tetap atau sudah berubah. Ya, itu perlu direview dan direvisi dengan yang disampaikan atau dibuat di dalam anggaran tadi. Kemudian minta persetujuan dari pihak di atas, ya, top level, ya, apa yang udah dibuat oleh masing-masing departemen tadi. Atau mungkin tadi kayak catering berarti mungkin yang buat anggaran orang akuntansi atau yang buat anggaran pemilik. Kalau pemilik langsung nggak ada lagi otoritas. Tapi kalau yang udah perusahaan besar ada otoritas paling atas, ya itu perlu dilihat. Jadi kalau kayak Indonesia itu setiap kementerian punya anggaran masing-masing. Ya, anggaran tadi disusun dengan banyaknya pengeluaran pendapatan yang dirancang oleh suatu badan, yang kemudian kas tadi dikeluarkan oleh negara untuk setiap kementerian. Kas tadi dikeluarkan, kemudian kas tadi dipertanggungjawabkan. Kalau kas tadi keluar, buktinya harus jelas, ya, bukti kas tadi keluar untuk yang udah dianggarkan tadi, ya, atau mungkin pengeluaran buktinya juga harus jelas. Nah, kemudian implementasi, ya implementasinya apa yang telah ditetapkan itu yang dijalankan. Jika tidak ada yang sesuai ya harus diminta evaluasi berikutnya berarti tambahan anggaran atau kurangkan anggaran.
Ya, jadi setiap anggaran itu hanya perencanaan, perencanaan bisa sesuai dengan yang direncanakan, yang terrealisasi ini bisa sesuai, bisa saja tidak sesuai, bisa lebih dari fakta yang terrealisasi dua lebih tinggi daripada yang dianggarkan, atau bisa saja yang terrealisasi lebih kurang yang dianggarkan. Tapi kalau emang udah dianggarkan, diharapkan yang terrealisasi ini lebih kurang dari yang dianggarkan. Kalau dari segi masuk. Ya, dari segi keluar. Karena kalau kas keluar jadinya minus. Ya, kalau minus berarti ada tambahan biaya berarti kan oh bisa aja tambahan biaya kemudian untuk kedepannya anggarannya ditambah. Ini kalau dari pemerintah gitu. Oke, masuk ke aspek keperilakuan dalam penyusunan anggaran. Jadi dalam perilaku ya, jadi tidak hanya dalam pelaporan, diminta di dalam menyusun anggaran ini, sikap yang diminta oleh seorang yang menyusun anggaran tadi adalah satu, partisipasi, ya, jangan sampai eh, karena biasanya ya kalau di dunia kerja itu eh, ada mungkin antar eh, bagian-bagian atau mungkin antar pihak yang merasa eh, saingan ya. Jadi tidak detail atau mungkin ada perselisihan ya dalam menyusun anggaran. Tapi diminta kalau kita di dalam aspek keperilakuan apapun selama kita bekerja profesional yang diminta ya abaikan sikap pribadi tadi. Maka yang diminta di sini selaku pihak yang terlibat di dalam kegiatan eh, yang akan disusun anggaran, berikanlah partisipasi dan sampaikan poin-poin yang harus disampaikan. Misalnya, saya di bagian tadi catering, saya di bagian pengantaran ini, pengantaran makanan ke masing-masing pelanggan. Maka saya sampaikan ada 3 pelanggan ini rumahnya sudah di batas yang disepakati misalnya 20 kilometer ya atau 30 kilometer ya sehingga harus ada ketentuan. Oh, ini kayaknya ditambahkan lagi biaya bensinnya. Atau misalnya di bagian eh, yang membeli persediaan, membeli barang-barang apa ke pajak ya kan karena ini catering ya tadi contohnya ya maka partisipasinya menyampaikan oh biaya untuk beli ini kalau ini dapat potongan atau mungkin bisa jadi biayanya sudah naik. Jadi harus ada pihak-pihak yang terlibat di dalam kegiatan suatu kegiatan tadi, siapa aja pihak-pihaknya, ditanyakan informasinya yang lebih detail untuk mengukur kegiatannya apa dan nilai uangnya berapa. Kemudian aspek yang diminta bagi yang terlibat itu adalah motivasi. Jadi harus dirancang ya memotivasi karyawan juga untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi jangan hanya ada saingan di antar pihak masing-masing ya kalau emang ada terjadi di tempat kalian tapi itu juga harusnya menjadi nilai positif memotivasi karyawan ya biar karyawan tuh bekerja tahu tujuannya organisasi ini berjalan untuk apa ya sehingga memotivasi karyawan dalam eh, melaksanakan tugasnya. Nah, contoh aja misalnya yang di anggaran untuk prodi akuntansi dan prodi perpajakan itu berbeda. Anggaran dosen, gaji dosen dan dari akuntansi sama dosen pajak itu berbeda. Dikarenakan emang ada yang pemasukan dari masing-masing prodi ini beda. Nah, ini salah satu memotivasi, oh tujuannya ini dikurangkan, ya karena mungkin tujuan organisasi ini bukan nirlaba, ya. Nah, itulah seperti itulah. Kemudian komunikasi, sampaikan informasi yang jelas, transparan, ya.
semua pihak yang terkait. Ini teori, dalam prakteknya ya diharapkan bisa melaksanakan ini, ada komunikasi yang transparan. Ya, kemudian transparan ini menghindari resiko kecurangan ya. Karena kalau tadi penyampaian, oh bahannya dipajak itu tadi catering, oh ikan itu sudah naik 5.000 dari yang sebelumnya, padahal enggak. Ya, ada kerjasama dengan si pihak supplier. Nah, makanya itu sikap jatuhnya ke keperilakuan masing-masing. Ya, harus komunikasi yang transparan. Kemudian fleksibel. Ya, tadi fleksibel udah dibahas. Ya, bisa berubah, jangan monoton. Ya, jangan gara-gara tahun lalu anggaran cuman habis 2 juta, kemudian tahun ini anggaran mau tetapnya 2 juta, padahal udah tahu keadaannya itu baik mikro atau keadaan karena faktor mikro atau makro itu harusnya dirubah anggarannya jangan 2 juta lagi itu contoh. Ya, jadi anggaran itu sifatnya harus fleksibel. Karena dia bukan yang harusnya seperti itu, tapi emang akan mengarahkan kegiatan dan biayanya sesuai yang dianggarkan. Ya, makanya karena sesuai anggaran harus diprediksi masa depan. Ya, karena menyusun anggaran ini sebenarnya kita selaku manusia ya itu memprediksi kejadian masa depan. Kejadian masa depan, jikalau dilakukan suatu kegiatan ini, maka nilai dari kegiatan tersebut seperti ini. Ya, kemudian ada sistem penghargaan. Ya, nah ini biasanya yang memotivasi karyawan. Kalau anggaran suatu kegiatan itu sesuai dengan yang dianggarkan, harusnya berarti bagus dalam menyusun anggaran. Ya, baik mau terlalu lebih realitasnya terlalu di atas anggaran atau di bawah anggaran, asalkan tidak jauh kali jaraknya, ya harusnya ada memotivasi bagi pihak yang menyusun anggaran berarti bisa dalam memprediksi ke depan, ya karena memprediksi ke depan itu ilmunya ya walaupun Tuhan yang Maha Kuasa ya, tapi ada juga ilmu dalam melakukan prediksi-prediksi ke depan. Ya, prediksinya bukan prediksi mati atau ini bukan ya, tapi prediksi kegiatan antar manusianya juga. Ya, oh prediksi ini dengan adanya pergantian presiden atau dengan naiknya BBM, maka berdampaknya seperti ini, berdampaknya seperti ini. Ya, karena dampaknya seperti ini, maka anggaran tadi bisa dinaikkan, ya, karena sudah memprediksi ini akan berubah. Nah, hal-hal seperti itu ya yang maksudnya memprediksinya. Kemudian aspeknya 5 ya. Kemudian untuk teknik kuantitatif ya, bagaimanakah teknik kuantitatif, teknik angka-angka dalam menyusun anggaran? Ada sifatnya pakai metode historis, berarti ini pakai anggaran yang sudah terjadi dan sudah terrealisasi ya untuk meramalkan ke masa depan. Ya, gimana kita memprediksi anggaran bulan ini? Bisa pakai data yang sebelumnya atau menggunakan regresi. Regresi ini yang kalian uji-uji dengan artikel tugas kalian ya mencari hubungan antar variabel ya bisa kemudian pakai metode rata-rata bergerak ini juga menggunakan data historis tapi menggunakan data historis yang lebih banyak periodenya ya, jadi ibaratnya 3 tahun setiap bulan 3 tahun yang lalu pergerakan produksi penjualan perusahaan itu eh, ketika Januari naik, ketika akhir tahun itu menurun. 3 tahun berturut-turut seperti itu. Oh, ini berarti kita bisa menyamakan, oh berarti untuk bulan ini sekian. Ya, untuk memproduksi suatu produk. Ini contoh metode rata-rata bergerak. Kemudian ada analisis variance. Ya, ini mencari perbandingan ya membandingkan antara yang direncanakan dan yang direalisasi kemudian ada perbedaan tadi diidentifikasi apakah akan tetap sama perbedaan ini untuk anggaran berikutnya atau eh, enggak akan terjadi di masa depan ya, jadi bisa acuannya oh perbedaan ini anggaran berikutnya bakal berdampak maka berubahlah anggaran tadi, oh perbedaan ini hanya untuk bulan ini maka bulan depan tetap pakai anggaran yang sudah ada sebelumnya. Ada pakai Monte Carlo, ya ini alat
uji, ya, probabilistik, ya, eh, ini boleh dipelajari lebih dalam Monte Carlo, ya. Kemudian ada forecasting untuk model ekonometrik karena kita usaha itu jatuhnya di ekonomi, ya. Jadi ada satu ekonomi eh, untuk memprediksi namanya model ekonometrik. Ini rumus, ya, rumus untuk memprediksi pendapatan dan biaya. Ya, matematika lah jatuhnya. Ini juga Monte Carlo matematika. Emang untuk menyusun itu kebanyakan pakai matematika, ya. Maksudnya hubungan matematika, regresi ini juga pakai rumus matematika, historis juga angka-angka juga, tapi nggak pakai matematika, ya, hanya mengulang kembali. Rata-rata bergerak ini rumus matematika, varian juga. Ya, Monte Carlo kebanyakan matematika untuk menyusun anggaran. Oke, langsung aja. eh Tugas kalian di materi 10 ini, ya, tujuannya tugas, ya, diharapkan mahasiswa bisa menganalisis sifat jenis tahapan penyusunan anggaran, kemudian identifikasi, evaluasi aspek dari segi sikap manusianya dalam menyusun anggaran, kemudian bisa menerapkan teknik kuantitatif tadi. Tadi saya bilang teknik kuantitatif tadi berhubungan dengan matematika. Oke, instruksi tugas, buat laporan maksimal 10 halaman, di mana laporan tadi terdiri dari satu pendahuluan. Nah, di pendahuluan jelaskan singkat pentingnya anggaran dalam organisasi, kemudian ringkaskan juga isi dari laporan nanti itu poinnya apa-apa aja. Kemudian ada bab 2, ya, tapi ini nggak usah per bab, ya. Tapi mau dibuat per bab nggak apa-apa. Pokoknya poin 1 pendahuluan, poin 2 sifat anggaran, ya, jelaskan 5 sifat utama anggaran, contoh dari sifat tersebut, ya, baik dari segi pemerintahan, publik ini segi pemerintahan maupun dari segi swasta, organisasi laba. Boleh ngambil organisasi laba atau organisasi nirlaba juga boleh. Kemudian jelaskan juga jenis-jenis anggaran, ya. Ini dari tiap-tiap pertanyaan ini, ya, saya nggak jelaskan lebih banyak. Kalian eh, kerjakan, bentuklah laporan. Dan diharapkan format penulisannya di sini, ya, gunakan format akademik, New Romans 12, gunakan spasi 1,5, marginnya 1 inci, atau ngambil 3, 3, 2, sekian, ya, 2,5 aja. Kemudian setiap yang kalian cantumkan, referensi jangan lupa, ya, referensinya dari mana? Dari web, jelas webnya dari mana, dari buku, dari artikel, atau media massa, ya. Dan setiap laporan harus cantumkan daftar pustaka di akhir laporan. Maka ini yang dinilai adalah pemahamannya yang ditulis, kemudian seberapa dalam kalian menganalisis, bagaimana bentuk kerapian kalian dalam format penulisan, kemudian mungkin kalau di luar dari tadi kalian ada tambahkan beberapa, ya, yang mungkin kalian tambahkan ada contoh, ya, itu lebih bagus. Oke, batas waktu ini nanti kita bicarakan di pertemuan offline. Mungkin saya ambil 2 minggu. Ini tujuan dari tugas, ya. Nah, itu tugas pertama, ya, tugas laporan penyusunan anggaran. Ya, kemudian tugas yang kedua, review artikel jurnal. Ya, sama yang diminta adalah review, tapi poin review ini biar kalian nggak lari, yang direview adalah aspek artikel ini, ya, artikel-artikel yang terkait dengan anggaran. Direview. Nah, dengan catatan untuk mereview itu ada formatnya, ya, intinya poin-poin ini harus masuk ke dalam poin review, dan poin-poin ini ada yang diminta itu yang dijelaskan, ya. Nah, formatnya hampir sama, referensi pakai format apa, kemudian sertakan artikel yang direview tadi di dalam laporan, selain review, sertakan artikel yang direview, kemudian daftar pustakanya, ya, penilaiannya dari konten artikelnya, kemudian pedalaman analisis kalian,
kualitas format penulisan, ya, kemudian hubungan artikel dengan konsep yang dipelajari. Nah, ini ada beberapa untuk artikel itu udah saya cari. Ya, artikel sudah saya cari. Jadi nanti ada artikel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7 artikel. Tinggal dibagi aja per kelompok. Sampaikan kelompok. Misalnya ketuanya Yohanes. Kelompok Yohanes mereview kayaknya itu udah per kelompok ya. Yohanes kelompok 7 kalau nggak salah saya. Ya, sesuai urutan itu aja. Yohanes kelompok 7. Oke, nah itu aja ya batasnya nanti di mungkin ini sebelum UAS ya. Oke, itu aja untuk pertemuan kita yang ke-10 ya. eh Mungkin silakan ditanyakan ya yang kurang paham di materi ini di pertemuan offline. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.